Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di sini dengan nama saya Eka Julianti NIM 2011159, sedikit banyaknya sepatah dua patah kata yang apabila digabungkan menjadi beberapa kata mempresentasikan tentang sejarah dan aliran-aliran dan juga teori-teori dalam psikologi pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan tersebut, di sini saya sedikit menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan ini ialah ilmu yang mempelajari masalah-masalah kejiwaan dalam peserta didik, baik dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dan studi sistematis ini tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Psikologi pendidikan ini juga merupakan psikologi khusus dan terapan. Berikutlah penjelasan dasar psikologi pendidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran-aliran beserta teori psikologi dalam pendidikan. Psikologi dalam istilah lama itu berarti ilmu jiwa, karena kata tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Nah, kata psikologi ini merupakan dua akar kata yang berasal dari ataupun bersumber dari bahasa Yunani. Yang pertama itu ada psi, yang artinya jiwa. Yang kedua ada logos, yang artinya ilmu. Nah, jadi secara harfiah, psikologi ini memang berarti ilmu jiwa. Ilmu yang menerangkan pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku, baik terbuka maupun tertutup pada diri manusia, baik selaku individu dan juga sosial, baik dalam hubungannya dan juga dalam lingkungannya. Nah, sistem pendidikan pada masa sekarang ini sangat-sangatlah kompleks. Karena kenapa? Karena psikologi pendidikan itu mengaplikasikan teori perkembangan serta menginformasikan proses instruksional dalam mengembangkan suatu pembelajaran pada sekolah ataupun pada guru dan murid, stimulus dan responnya. Sejarah psikologi dalam pendidikan. Sejarah umum mengenai psikologi pendidikan ini berkembang pada abad ke-18. Nah, pada saat itu banyak tokoh atau ahli pakar yang sangat dalam mengembangkannya. Nah, pemikiran ahli tersebut memberikan sumbangan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan ini pada masa awal perkembangan pemanfaatannya belum dikenal orang. Namun seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi, akhirnya berkembanglah secara resmi entah tahun keberapa ataupun sebuah cabang yang mana psikologi disebut dengan psikologi pendidikan. Nah, para pakar yang pertama kali, seorang filosof dan pengarang kenamaan yang lahir di Olbermung yaitu Herbart. Nah, beliau ini lahir di Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Nah, nama Herbart ini kemudian diabdikan sebagai sebuah nama aliran psikologi yang disebut dengan Herbartianisme pada tahun 1820-an. Nah, konsep utama pemikiran Herbartianisme ini ialah sebuah istilah yang diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Namun,
Sekarang ini semakin dewasa usia kita, psikologi pendidikan itu semakin banyak pakar psikologi dan pendidikan itu untuk mengembangkannya. Nah, hal ini pun terbukti bahwa semakin banyaknya fakultas psikologi dan fakultas pendidikan di universitas yang terkenal di dunia yang membuka jurusan atau spesialis keahlian psikologi pendidikan dengan fasilitas belajar yang lengkap dan spesialisasi. Nah, sayang di negara tersebut jurusan psikologi pendidikan ini yang biasanya digabungkan dengan bimbingan dan penyuluhan atau BP. Nah, ini pun sudah amat jarang diselenggarakan pada fakultas atau keguruan baik negeri maupun swasta. Yang kedua, yaitu aliran-aliran dalam psikologi pendidikan. Nah, munculnya aliran-aliran psikologi itu secara bertahan dan muncul seiring perkembangan waktu dan modernisasi. Nah, aliran ini selanjutnya muncul di berbagai sesuatu bentuk kritisi dari aliran-aliran sebelumnya yang memiliki kekurangan dan berusaha menyempurnakan kembali sebagai salah satu bentuk pemahaman mengenai kejiwaan manusia. Aliran yang pertama yaitu aliran strukturalisme. Aliran ini merupakan aliran yang pertama dalam psikologi yang mana dikemukakan oleh Wilhelm Wundt, seorang tokoh yang pertama kali mempelajari psikologi sebagai ilmu otonom yang mandiri. Nah, Wundt dan pengikut-pengikutnya ini disebut strukturalis karena mereka ini berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan-keadaan mental yang sederhana, seperti halnya persewaan kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur kimiawi. Yang kedua, itu ada aliran fungsionalisme. Nah, fungsionalisme ini merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme tentang tanda-tanda keadaan mental. Nah, jika para strukturalisme ini bertanya, apakah kesadaran itu? Nah, maka halnya dengan kaum fungsionalisme ini yang bertanya, untuk apa kesadaran itu? Jadi maksudnya aliran fungsionalisme ini ialah jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga itu ada aliran behavioristik. Nah, aliran ini menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata, ataupun aliran ini berdasarkan dengan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Nah, mereka insting ini merupakan kecenderungan tingkah laku atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai kawan ataupun bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Jadi antara tingkah laku manusia ini merupakan bentuk realitas yang abstrak dan data yang diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Aliran behavioristik ini juga memiliki 6 pandangan mengenai perilaku tersebut. Ada perilaku tingkah laku manusia, ada psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realistis. Nah, yang ketiga itu perilaku ini merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. Yang keempat itu ada faktor eksternal dalam behavioristik, merupakan bentuk rangsangan namun bukan merupakan bentuk tingkah laku itu sendiri. Yang kelima, semua bentuk tingkah laku ini hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran dan merupakan sifat bawaan kita. Yang terakhir yaitu berbagai respon antara perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi. Nah, sedangkan bentuk modifikasinya untuk mempertahankan perilaku tersebut bukan lagi
bukan lagi bagian dari kajian psikologi karena merupakan pengaruh eksternal. Nah, yang keempat itu ada namanya aliran psikoanalitik. Nah, aliran tersebut pandangan yang mengaitkan kemajuan bidang kedokteran. Nah, aliran psikoanalitik ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli syaraf. Nah, Sigmund ini mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Yang kelima, itu ada aliran humanistik. Nah, apa aliran humanistik? Nah, aliran ini ialah sebagai kritik dari aliran-aliran sebelumnya, yaitu behavioristik dan psikoanalisa. Nah, aliran humanistik ini disebut juga the fourth setelah kedua dari aliran sebelumnya. Nah, aliran humanistik itu memiliki prinsip-prinsip utama. Yang pertama, memahami manusia sebagai totalitas. Yang kedua, metode yang digunakan dalam aliran ini adalah lived story atau riwayat hidup. Yang ketiga ialah aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, pikiran manusia ini bersifat aktif dan dinamis. Yang kelima, pandangan humanistik ini banyak diterapkan dalam psikoterapi dan proses konseling karena memiliki tujuan atau meningkatkan pemahaman diri. Yang keenam, itu ada yang namanya aliran Gestalt. Apa itu Gestalt? Nah, Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman, yang mana dalam bahasa Inggris yaitu from, self atau kim. Dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi. Nah, hal peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Gestalt ini bukanlah nama ya seorang, namun berasal ini dari bahasa Jerman yang mana diartikan sebagai bentuk ataupun keseluruhannya. Baik aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhannya, ataupun bisa ya disebut dengan aliran Gestalt ini yaitu keintrospeksian diri terhadap metode penting dan utama dalam psikologi. Nah, yang ketujuh itu ada namanya aliran asosiasi. Nah, apa aliran ini? Aliran ini menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Nah, aliran ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama asosianisme lama dan asosianisme baru. Nah, atau juga asosianisme lama ini sudah berkembang sejak Aristoteles menemukan hukum-hukum yang terjadi asosiasi tersebut atau kesamaan kontraks dan perlawanan dalam atau juga bisa disebut dengan kedekatan. Yang kedelapan itu ada yang namanya aliran kontroversi. Apa itu aliran kontrovisme? Nah, aliran ini satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan ini adalah bentuk kita sendiri. Nah, pengetahuan ini merupakan hasil dari konstruksi kognitif, merupakan kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan. Kesimpulannya, dari sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi pendidikan ini dapat diambil bahwa keilmuan psikologi ini diawali dengan anggapan bahwa kejiwaan kita ini atau mental disusun dengan struktur-struktur yang berupa elemen-elemen yang saling berhubungan, melandasi kejiwaan dan merupakan komponen-komponen utama di dalamnya. Kemudian, perkembangan aliran psikologis ini diakhiri dengan menggabungkan batin sebagai bentuk totalitas dan juga manusia untuk berkembang dengan melibatkan potensi dalam diri untuk aktualisasi diri lebih baik sebagai manusia yang berkualitas. Nah, dengan begitu mempelajari aliran psikologi memiliki yang luas mengenai keseluruhan diri pada manusia
secara fisik dan juga interaksinya dalam menunjang kehidupan. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama ialah perbuatan manusia namun bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku manusia itu berdasarkan kenyataannya. Nah, gerak-gerik itu dikesampingkan pada badan yang dipelajari. Itulah ciri-ciri yang pertama dari teori behavioristik. Yang kedua, segala perbuatan ini dikembalikan pada refleks. Nah, behavioristik ini mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Nah, refleks inilah adalah sebagai reaksi yang tidak didasari terhadap suatu pengarang. Manusia itu dianggap sesuatu yang kompleks. Karena kenapa? Karena suatu mesin. Nah, yang ketiga, ciri dari teori behavioristik itu berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang itu adalah sama. Menurut behavioristik ini, pendidikan adalah maha kuasa. Nah, jadi manusia ini hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Yang kedua, itu ada namanya teori kognitif. Nah, apa teori kognitif ini? Teori kognitif ini berbeda dengan teori-teori dalam paradigma behavioristik yang menjelaskan itu belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamanati yang timbul sebagai hasil pengalaman. Nah, teori belajar kognitif ini bisa menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal atau bisa disebut dengan teori perkembangan. Nah, ada juga yang terakhir yaitu teori humanistik. Apa teori humanistik? Teori ini lebih menekankan atau mengedepankan terhadap pikiran dari berbagai semua bidang, baik dalam pendidikan dan juga lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berikutlah penjelasan ataupun presentasikan saya dalam menjelaskan hal sejarah aliran dalam psikologi pendidikan dan juga teori-teori dalam psikologi pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.